izin mewawancarai Ketua Pimpinan dari Lazisme Muhammadiyah Aisyah. Karena kami diberikan tugas mata kuliah manajemen Ziswaf untuk mewawancarai bagaimana manajemen zakat di Lazisme Muhammadiyah. Seperti itu, Bapak. Langsung dimulai saja ya dari pertanyaan agar mengefisiensi waktu. Jadi Bapak, di sini kan manajemen Ziswaf ataupun zakat itu kan biasanya berawal dari planning, perencanaan, langkah awal. Jadi langkah awal bagaimana untuk memanajemen dari zakat di lembaga di sini? Jadi pertama saya menyampaikan selamat datang. Kemarin sudah ada kelompok dari SM. Kemudian yang kedua, perkenalkan saya baru jabatan itu kepala kantor atau manajer. Jadi yang kalau pertanyaannya terkait dengan aspek manajerial pas, mengajarai saya pas. Pertama adalah planning. Jadi saya yakin kalau lembaga apapun itu, organisasi apapun, organisasi kemahasiswaan, kalau sudah tidak ada yang namanya planning, itu tak tertata, jelas, karena sudah tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana planning yang kita lakukan? Yang pertama adalah Lazisme itu setiap akhir tahun maksimal itu November atau paling akhir itu Desember itu sudah menyusun yang namanya RAPP. Jadi kalau yang tahun sekarang yang kita susun adalah RAPP yang tahun 2022. Jadi itu sudah tersusun, ada planning apa yang akan diperoleh, termasuk misalkan program-program yang akan kita lakukan di tahun 2002 dengan perkiraan ataupun kita memplanningkan akan ada agenda ini, termasuk juga yang jelas rutin tapi juga bukan harapan kita, itu sudah masuk yang namanya misalkan memplanningkan dana kemanusiaan. Saya yakin semuanya tahu, tiap akhir tahun itu pasti, dan kita tidak harapkan itu sebetulnya, pasti ada bencana, baik itu gunung, banjir, longsor, dan sebagainya, itu pasti ada. Sehingga kemudian itu yang kita jalankan, berapa yang ingin kita dapatkan, kemudian juga berapa yang ingin kita salurkan. Tapi kalau sasaran penerimanya tidak disebutkan, kan tidak mungkin ada kabupaten yang mau disebutkan sebagai penerima manfaat dari program bencana, kan tidak mungkin mau. Itu yang pertama. Jadi ada perencanaan tertentu, termasuk juga ada perencanaan SDI, sumber daya insani, kalau dalam ekonomi syariah seperti itu bahasanya. Tapi kalau dalam yang sudah biasa namanya SDM, sumber daya manusia. Jadi berapa di tahun 2002 kita akan menambah tenaga itu di bagian apa, itu sudah diplanningkan, sehingga nanti tahun 2022 akhir atau 2023 mau masuk itu sudah bisa dievaluasi apa yang belum tercapai dari planning yang dibuat. Jadi sudah ada RAPP yang kita buat. Kalau kemudian tidak ada RAPP, biasanya itu kalau bahasa Maduranya itu ngalah sabarin lah. Jadi yang penting jalan. Itu kan biasanya sudah lah, yang penting jalan. Atau bahasanya manajemen foto program tak kerja. Jadi pada manajemen foto. Karena begini. Nah, kemudian programnya tak kerja. Ada apa-apaan. Ulama pada program ini. Nah, itu namanya program tak kerja. Tiba-tiba Muharram, ulama muda program, itu namanya program tak kerja. Tapi kalau berdasarkan perencanaan yang matang itu sudah bisa dilihat, oh ternyata bulan ini sudah harus agendanya ini. Termasuk, mohon maaf, kalau bencana itu sudah pasti terjadi di akhir tahun. Rata-rata seperti itu, banjir itu. Kita bisa lihat beberapa tahun terakhir itu lain bencana dengan bencana yang bersifat COVID yang berkepanjangan. Tapi kalau yang bersifat banjir itu biasanya akhir dan awal tahun itu terjadinya bencana. Sehingga kita lakukan planning itu, termasuk SDI, berapa yang akan kita himpun, berapa yang akan kita salurkan.
Karena tidak boleh lembaga zakat itu menumpuk terlalu banyak, itu tidak bagus. Apapun itu tidak boleh. Jadi masjid yang diapresiasi oleh banyak kalangan itu sementara ini ada masjid Joko Karian apa Jogorian di Yogyakarta. Kenapa diapresiasi? Karena kasnya no. Jadi kalau kasnya pengelolaan sosial semakin banyak, sebetulnya itu kurang bagus. Jadi kas saat ini adalah 5M, itu tidak bagus sebetulnya. Tapi yang bagus adalah bagaimana kemudian dari penerimaan di target tahun 2022 itu harus sisa maksimal dana sekian. Itu direncanakan. Jadi itu terkait dengan pelayanan. Lanjut. Ya, jadi untuk pengumpulan dana tersendiri itu dapat dari siapa saja Bapak? Jadi begini, jadi program yang kita lakukan itu berbasis pengelolaan yang kita lakukan itu berbasis program atau produk. Jadi kalau sejatinya kita memang lembaga non-profit atau lembaga nirlaba, tapi secara manajemen tetap manajemen seperti bagaimana perusahaan. Bagaimana perusahaan? Perusahaan itu ketika dia sudah punya produk bagus, unggul, pasti memenangkan pasaran. Itu pasti. Artinya pengelolaan dan pemasaran dan sebagainya itu bagus, itu pasti memenangkan. Sehingga kemudian lazismo itu juga berbasis program, berbasis produk. Nah dari situlah kemudian nanti akan tahu siapa yang akan menjadi donatur, menjadi mufakin, muzaki dari program ini. Jadi ada orang yang kita kan ada pilar-pilar program, ada pilar pendidikan, kemudian juga pilar sosial, pilar dakwah, pilar ekonomi, pilar kemanusiaan dan kesehatan. Jadi pilar-pilar itulah kemudian yang menjadi dari sektor mana saja itu akan terjadi dana yang masuk. Contohnya, jadi kalau di momen-momen yang kemudian kayak Ramadan, biasanya Ramadan itu orang identik, makanya ini perlu juga pemahaman. Orang seakan-akan zakat itu di bulan Ramadan. Zakat emal ya, kalau zakat fitrah ya. Zakat emal itu seakan-akan di Ramadan. Dalam artian mereka memang mengambil afdol. Mungkin kalau zakat di Ramadan kayaknya ada plus-plusnya. Jadi ada nilai tambahnya. Padahal zakat itu kan tidak harus Ramadan, dan memang bukan Ramadan kalau zakat emal. Zakat itu bisa dilakukan ketika mencapai 2 tahun dan nisab. Jadi walaupun bukan Ramadan, itu sudah masuk saat Ramadan sebetulnya. Sehingga kemudian di zakat siapa yang kemudian ini jelas orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Tapi kalau infak sedekah itu variatif sudah. Bisa dari kalangan bapak-bapak, kalangan anak muda, milenial, kemudian juga anak-anak bisa. Karena infak itu tidak terbatas itu, infak dan sedekah itu. Jadi orang yang kemudian berinfak sesuai dengan varian program yang kita tawarkan, pendidikan tertarik, kita berikan. Yang jelas sasaran awal kita di internal dulu. Jadi lazismo itu di bawah naungan Muhammadiyah. Sasaran orang yang diajak berzakat berinfak di internal dulu dimaksimalkan. Persoalan kesadaran berinfak berzakat masing-masing tidak sama, tidak bisa kita terlalu paksakan. Kecuali yang berbasis sistem itu diwajibkan. Misalkan setiap karyawan yang kemudian ini diwajibkan, itu nanti kebijakan bermasing-masing penanggung jawab itu bisa. Kemudian juga masyarakat secara umum, kita mohon maaf kalau kita punya lazismo, punya Muhammadiyah, tapi bisa dibilang itu 85% itu bukan orang Muhammadiyah yang menjadi donatur kita. Artinya urusan pengelolaan apapun itu jangan dibuat jumud, dibuat tertutup. Orang berbisnis itu kalau masih mandang klaster, memandang golongan, itu tak kermaan juga. Misalkan, kok minta ke mahasiswi IAIN, kok tak ajuin, ya dapat. Tidak mau menawarkan. Kalau tidak dibeli atau ini, saya tidak mau. Jadi
sama dengan lembaga zakat, kalau masih bertahan pada kelompok, golongan, organisasi itu tidak maju saya yakin. Karena orang itu bisa tidak tertarik kepada dakwah bil lisannya, tapi tertarik pada dakwah bil hal. Mun cara mana tak cocok, tapi urusan dakwah bil halnya setuju ya. Jadi kan ada orang yang kemudian cara mana taknya, tapi mau nyambi paket sembako. Nah, jadi dakwah bil hal begitu. Jadi artinya dakwah, walaupun memang dakwah Muhammadiyah itu kan dakwah bilisannya juga tidak mengejek, tapi mengajak, tidak kemudian apa istilahnya membuat gaduh, tapi meneduhkan. Artinya ada orang yang kemudian ceramahnya kok kurang, tapi dakwah bil halnya mungkin itulah yang tertarik, sehingga kemudian tidak boleh dibatasi baik penghimpunannya maupun nanti pendistribusinya tidak boleh dibatasi oleh golongan. Coba kalau teman-teman mahasiswa misalkan aksi ke jalan menghimpun dana, masa ketika nyumbang sampai nama organisasi, mohon maaf, misalkan yang menghimpun atas nama organisasi kemahasiswaan apapun itu, misalkan yang menghimpun dari IMM atau HMI atau Padiki, dari mana? Dari family. Oh jangan, saya nyumbang, kan tidak mungkin gitu kan? Ataupun kita sampai apa organisasi Salafi, Persis, NU, oh tak usah nyumbang ini Muhammad, kan tidak mungkin itu. Sama dengan penyaluran. Nah, ketika penyaluran itu pun ke internal, orang tidak akan tahu. Artinya akan diterima manfaatnya hanya sebatas kelompok-kelompok tertentu, sehingga orang yang akan menyumbang terbatas. Jadi pertama memang fokus kepada internal, tapi kepada orang luar itu juga dimaksimalkan. Tentunya dengan program-program yang terus kita inovasi. Terutama sekarang itu orang berinfak sedekah itu ternyata juga kalangan milenial banyak. Aku tuh sisa sekarang, tidak harus yang berpunya uang. Infak sedekah itu tidak harus kemudian sasarannya kepada orang yang kalau bahasanya kolonial. Sekarang milenial itu sasarannya, makanya sekarang salah satu layanan kita adalah untuk menghimpun itu ada QR barcode. Jadi mereka yang terbiasa dengan gadget, dengan terbiasa ini sudah bisa melakukan layanan itu, tidak harus datang. Seperti itu. Silakan. Ya, jadi apakah di lembaga di sini Pak ada struktur organisasinya gitu dari ketua dan Suratnya mana? Dari Hapus. Gimana? Diulang. Apakah di lembaga di sini ada struktur organisasinya gitu Pak? Dimulai dari ketua ataupun manajer, lalu sekretaris gitu Pak. Apakah ada struktur organisasi? Jelas. Kalau ada lembaga zakat kayak Lazismu yang skala nasional. Jadi lembaga zakat itu ada yang skala nasional. Bahkan kalau Lazismu itu sudah bisa dibilang internasional, karena ada Lazismu itu perwakilan istimewa Mesir, ada Lazismu. Jadi kalau skala nasional ada struktur loh, jadi lucu banget. Skala kampus bayi yang berbasis kemahasiswaan bahkan komunitas tertentu beda kelompok, masa kita kalah? Jadi ada pertama ada Dewan Syariah. Dewan Syariah yaitu terkait dengan bagaimana memandang hukum-hukum yang kita terapkan, yang program-program yang kita lakukan sesuai tidak dengan syariat. Yang kedua adalah Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja baik dari khususnya secara pengurus. Jadi Dewan Pengawas, setelah itu Dewan Pengurus, Badan Pengurus. Badan Pengurus itu yaitu kepengurusan. Jadi kalau dalam struktur kayak di pondok itu, kalau pengurus mungkin bisa dibilang nanti kalau eksekutif itu kan kepala sekolah, bisa dibilang yayasannya, pengurusnya. Jadi kan ada pengurus, ada yang kemudian pelaksana. Jadi setelah pengurus itu namanya eksekutif pelaksana. Jadi pelaksana saya mulai dari manajer sampai ke bawah itu pelaksana. Jadi strukturnya itu baru kemudian setelah eksekutif ada relawan. Relawan itu dia
berpartisipasi, tapi sifatnya bukan karyawan, tapi relawan. Jadi setelah eksekutif ada relawan, strukturnya lengkap. Kalau nanti butuh minta profil aja, profil Lazismo itu kalau bawa ke Lazis minta ke bagian kasir itu minta seperti itu. Ya baik, jadi kan di sini ada struktur organisasinya ya Pak. Misalkan nih ada hambatan di lembaga di sini, lalu bagaimana cara mengevaluasi dalam hambatan tersebut? Iya, jadi jelas hambatan itu ada. Kalau bukan hanya dari eksternal, itu internal ada. Nah, bagaimana ketika itu terjadi? Jadi penyelesaiannya dulu adalah tingkatan terendah, eksekutif dulu. Jadi tidak boleh kemudian perkara yang sepele itu langsung dibawa ke atas. Ini kan yang merusak sebetulnya. Mohon maaf, kalau dalam tataran kemahasiswaan itu tidak mungkin persoalannya yang sepele langsung pada Pak Rektor, kan tidak mungkin. Biasanya rusak itu. Sama dengan di kita. Jadi kalau ada persoalan yang tingkat ini, selesaikan dulu tingkat eksekutif. Baru kalau tidak bisa, baru ke pengurus. Terus seperti itu. Baru nanti kalau kemudian pengurus tidak bisa, baru nanti ke pengawas. Nah, kalau masih tetap ini, baru kita kumpul bersama. Jadi kalau ada hambatan-hambatan yang dalam artian itu tidak bisa dipecahkan di tingkatan terbawah, terus begitu. Jadi ada komunikasi yang kita buat. Saya alhamdulillah selama ini berusaha apapun itu masih bisa diselesaikan maksimal ke tingkat pengurus, tidak sampai dewan pengawas. Misal orang yang dewan pengawas dan dewan syariah itu lah bersekong, jadi tidak usah beri wenterwet, tidak usah dikasih yang urusan hal-hal sepele diberikan kepada atas. Jadi mekanisme penyelesaian hambatan kita itu diskusi dari jajaran tingkatan terendah sampai secara bertahap. Ya baik Bapak, misalkan nih ada seseorang yang ingin donatur. Nah, apakah ada aplikasi online untuk mempermudah transaksi di dalam Lazismo di sini? Ya, jadi pamekasan itu masih dalam proses untuk kemudian bisa diakses dari semua sisi. Misalkan melalui link-link tertentu ya. Cuman upaya yang sudah kita lakukan untuk memudahkan akses itu adalah yang penting orang punya saldo, punya HP, punya saldo itu sudah bisa. Kita punya QR barcode. Jadi QR barcode itu kalau ada yang menyebut Kris itu punya Bank Jatim, itu sudah bisa diakses. Apa tujuannya? Satu, orang itu saat ini baik yang sudah donatur rutin atau tidak, itu biasanya dia tidak bawa uang tunai, tapi bawa saldo. Banyak itu sudah. Bahkan makanya saya lihat itu kayaknya sudah akan diagendakan mata uang itu akan menjadi mata uang digital semua. Sehingga kemudian ini harus dijadikan lembaga yang skala nasional, walaupun bukan skala nasional, regional misalnya, bahkan daerah, itu harus seperti itu. Kalau tidak mengikuti tuntutan zaman yang seperti ini, maka yang terjadi adalah ketinggalan kereta, ngangkui manual, tidak mungkin. Jadi satu, orang ketika mau ini sudah bisa diakses melalui transfer bank ya. Kita sesuai dengan amanah provinsi itu punya 2 bank hanya. Ada Bank BSI, kemudian Bank Muamalat. Itu yang direkomendasi Jawa Timur. Kalau Kris itu QR barcode itu bisa diakses oleh berbagai aplikasi termasuk OVO, Dana, kemudian banyaklah yang sejenis platform digital itu bisa diakses. Sehingga itu cara kita untuk mempermudah orang yang ingin berinfak. Dia tidak punya uang tapi punya kepedulian dan punya saldo, tinggal klik melalui QR barcode itu, tidak harus menghubungi petugas dan sebagainya. Makanya saya ketika ada program-program khusus itu mengisyaratkan, memerintahkan untuk ada kode unik. Karena kalau ada saldo yang masuk tanpa misalkan sekarang kemarin itu kita menghimpun terkait dengan perbaikan masjid. Jadi kode uniknya angka 3 angka terakhir 150. Sehingga kalau ada yang masuk ke rekening dengan kode unik ini berarti ini untuk masjid. Itu penting.
Kemudian sekarang kita menghimpun terkait dengan yang bencana Semeru. Jadi kode uniknya adalah 2 angka terakhir ada 50. Sehingga kalau ada masuk, kan ada orang memberikan itu tanpa konfirmasi. Satu mungkin niatnya lakoria, itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia menjaga dirinya untuk kemudian tidak diekspos oleh orang. Sehingga kemudian ketika masuk itu kan kadang orang memberikan, kan kalau transfer, coba yang dia transfer kan biasanya ada keterangan untuk apa. Kalau orang tidak memberikan keterangan, kemudian tanpa kode unik kan tidak terlihat apa ya infak untuk masjid atau apa, itu tidak terlihat. Sehingga apapun yang kita berikan harus juga disesuaikan dengan aturan yang kita punya. Jadi kalau orang mau transfer, mau ini, ketika masuk kita sudah melihat, oh ternyata bulan ini ada masuk sebanyak 20 juta. Tapi apa saja, itu kan bisa dilihat. Jadi itu sementara yang kita lakukan. Nanti kita terus akan mencoba memberikan layanan terbaik, termasuk orang sebisa mungkin ketika sudah mengakses itu sudah terlink bisa masuk ke rekening. Cuman memang kendalanya kalau pakai pada HP, pakai tada aplikasi pada tidak bisa. Ada aplikasi dada saldo itu tidak juga bisa. Ya, jadi di dalam pendistribusian dana ini Pak, apakah harus mengajukan proposal untuk lembaga Lazismu memberikan dana tersebut? Gitu, Pak. Apakah langsung Lazismu akan turun tangan gitu, langsung ke lapangan? Jadi model pendistribusian kita ada berbagai macam. Satu adalah, jadi ada program yang memang kita agendakan. Jadi ada program yang memang kita agendakan karena memang kebetulan ada titipan yang tidak terikat. Contohnya, ada yang tidak terikat, ada yang terikat tapi tidak terikat banget. Jadi infak itu ada terikat tapi tidak terikat, tak terlalu terikat. Apa contohnya? Ada orang berinfak tapi untuk masjid, itu terikat kan? Tidak boleh itu dikasih ke yatim, tidak boleh dikasih makelamisnya ibu kita tukang beca, tidak boleh. Jadi tetap itu terikat tapi tidak terikat banget itu. Tapi kalau yang terikat banget masjid tapi nyebut nyaman, saya nitip untuk masjid ini, itu sudah terikat. Sehingga kemudian program yang kita lakukan adalah berbasis kemudian turun menyampaikan ke orang itu bahwa kita ada program. Tanpa mengajukan itu sudah kita berikan. Tapi karena kita diaudit, itu harus mengisi form dan secara administratif harus mengajukan. Karena ketika diaudit, satu yang diperiksa adalah surat permohonannya. Ini ada tidak permohonannya? Itu yang kedua. Yang kedua adalah ada tanda terimanya. Nah, kemudian model pendistribusian yang selanjutnya adalah kita menginformasikan ataupun kita minta tolong, misalkan ada penyaluran yatim di Pademau, ada penyaluran yatim di sana, kita melibatkan orang-orang yang tahu itu, tokoh iya, kemudian juga aparat pemerintah iya, orang-orang yang terlibat itu. Jadi kita datang langsung. Atau yang kedua, kita memang tidak punya program, tapi ada orang menyampaikan program seperti begini. Saya bulan Muharram ada program ini. Jadi silahkan masuk, tapi tidak kemudian bahasa maturen ngerak nono, tahu ngerak nono. Jadi minta itu langsung beri. Itu namanya nodong, itu bukan pengajian. Jadi minta ini kapan acaranya? 1 minggu nanti. Itu nodong namanya. Jadi mengajukan, kemudian kita tawarkan lagi kepada orang bahwa bulan ini kita ada program bersama mahasiswi IAIN Madura, programnya ini kita tawarkan. Jadi satu, kita turun langsung karena memang ada program. Yang kedua, orang bisa mengajukan, silahkan bisa mengajukan. Cuman namanya orang mengajukan, biasanya orang itu kalau mengajukan hari bahadur. Sehingga kita teknisnya, kalau kita mau bantu, misalkan saya mendatangi doa Pak di ini, kita punya agenda, ternyata informasinya dari orang rumahnya perlu diperbaiki. Datang ke sana, itu mahasiswa-mahasiswi juga ada tekniknya kalau datang.
Ini pun foto Bu sampai ada foto Bu. Nah, kalau kita tidak, jadi datang, kemudian silaturahim kepada mereka, kemudian kita bawa paket, tanya. Nah terakhir, Bu izin apa foto? Dokumentasi ya, tapi mau pak depan bisa tanya di Pak apa? Anu Bu, foto. Udah emak, saya jual gini. Saya pengalaman dulu di Serhan Misrul itu membantu salah satu orang usaha kerupuk tangguh gitu yang bisa datang. Saya datang di sana membawa paket, saya petik sambil ada, ditaruh di sepeda, mendatangi ibu itu bilang begini, "Ampun Pak, tak usah Pak, mumpun ibu itu, mumpun saya foto banyak dari gila, mutu ngelolo tak beri mana Pak." Nah jadi artinya ketika kita datang, orang itu jangan bilang, "Ani kesampiannya jual kena kayak ini," jangan. Kalau bilang seperti itu, edentos. Iya. Jadi kalau teknik kita, saya bilang, ini kayak foto, surrounding, dekimi, bedoreng juga teronyum pernah. Ternyata, list tidak masalah. Kan itu si bocor ininya butuh ini, ditulis. Baru kita buatkan proposal, kita tawarkan. Itu teknisnya, bukan kemudian datang, foto, saya letak menyambut foto, dia aja jadi sampean ya jual gini. Namun oleh sampean nih karena saya bicara, itu terus gitu. Jadi ada teknik-teknik penyaluran yang kemudian itu satu orang tidak tersinggung. Betul ini pun tersinggung ada. Ada teman saya itu di Sampang, pada enak, saya nyumpeng itu ibadah itu. Kenapa? Ternyata anaknya tidak terima. Jadi ada kita niat baik, niat membantu, bunyi paswat magang. Tunggulah benda Pak ini jangan. Itu ada aturan-aturan untuk kita datang ke lokasi. Benih Pak kemudian karena benda datang. Itu yang tidak terima anaknya karena bahasanya saya masih mampu untuk membiayai. Jadi kenapa kemudian ketika kita turun misalkan kayak kemarin kita bakti sosial sepamekasan itu menyantuni yatim dan lansia itu bersama Polres ke Pamekasan. Jadi ketika bersama Polres apalagi turun itu pengalaman di Pegang Tenang. Jadi sering tenang. Jadi masuk ke desa-desa didampingi kepala desa berpolres, berpolsek Pegang Tenang. Kebetulan pada waktu itu mobil kita itu berdiaga. Ada dua anak muda yang kebetulan mungkin rasa terganggu dengan kita posisi mobil di jalan abu belega. Di bawah kita pindah mobil di belakangnya itu langsung ketemu mobil polsek. Toron itu tonton. Jadi itu salah satu kita memang punya niat baik, tapi kalau kemudian tidak dikawal oleh orang yang memang punya pengaruh berhadapan dengan usaha. Ya salah satu juga dampaknya pada orang yang sedang ngantuk terapa jam itu buru disengku masalah mobil itu masuk. Jadi kita melibatkan kepala desa ya, melibatkan RT ya, sehingga ketika berdemohon maaf kekeribuan ada yang membackup. Makanya kalau orang dulu saya ketika aktif di organisasi itu, ketika melakukan kegiatan di manapun itu berpanitia lokal. Panitia lokal lo coba keriduan pamong. Jadi itu yang bertanggung jawab ketika ini ada mahasiswa ini itu yang bertanggung jawab. Jadi ada etika-etika tertentu, cara-cara tertentu dalam proses penyaluran yang kita lakukan seperti itu. Ya baik Bapak, untuk kerjasama ya Pak, mungkin lembaga di sini bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Oh iya, jadi salah satu bagusnya organisasi itu, lembaga apapun itu ketika dia mampu bekerja sama dengan siapapun. Makin bagus apapun itu, kalau tidak pernah kerjasama tidak ada nilai plusnya. Apapun itu sudah berkemana-mana tapi tidak bekerja sama. Jadi organisasi yang sudah bekerja sama itu satu berarti dia sudah punya kepercayaan khusus dengan bermitra. Saya di IAIN itu kan ada UPZ ya, ada yang aktif, betul. Yang hadir ini ada yang ikut. Gak ada. Kita pernah dengan IAIN UPZ. Dengan
kampusnya juga pernah kita dulu di Tanan Masar. Dengan sekolah negeri kita pernah. Dengan Pak Bupati pernah bertahun-tahun. Mulai dari Bupati apa dulu ya, Pak Holil itu, kemudian Pak Sabini. Jadi kalau Pak Sabini tidak hadir, dia hadiri Pak Wakil, kadang dia hadiri Pak Sekda. Jadi kerja dengan kepolisian ya. Kita baru kemarin kok dengan Polres itu ditempatkan di 13 polsek di Pamekasan. Ya alhamdulillah ketika nangali mobil lagi semua kenal itu maksudnya. Jadi itu salah satu hikmahnya. Jadi masuk ke kampus itu tak asing. Masuk ke jadi dulu, kalau saya dulu ke Unira juga pernah kita dengan badan dakwah masjid. Di Unira kan ada badan dakwah masjid. Jadi itu kita lakukan. Dengan TNI pernah. Jadi harus semuanya kerjasama. Bahkan kita dulu itu pernah mau itu melalui BZ sudah mau berkolaborasi, cuma tidak tahu akhirnya tidak jadi dengan Lajisno. Nilai tidak masalah dengan siapapun itu mungkin selama kepentingan sosial, asalkan kita yang tidak pernah dengan partai politik dan tidak mau memakai acara sosial, kita tidak mau karena terkait dengan partai orang masih menganggap sesuatu yang di bahasan sekarang kocak keraat. Jadi setulus-tulusnya urusan hati orang tidak tahu itu nilai kabeh. Sehingga kita menghindari itu, menghindari respon negatif dari para orang yang nyumbang, sehingga menghindari. Kalau berbasis kampus, mahasiswa, dengan banyak sektor kita sudah lakukan dengan internal dia, dengan komunitas. Kemarin masih viral-viralnya itu sepeda goes, jadi goes sambil berbagi itu kan asik. Jadi tidak selamanya berbagi monoton. Dengan akan penyaluran kita itu tidak harus ke internal. Dan alhamdulillah 13 kecamatan Kabupaten Pamekasan kita sudah pernah melakukan program. Jadi 13 kecamatan, walaupun ada berapa? Ada 100 berapa desa itu belum kita sentuh semua. Padahal basis kita yang ada basis kita itu banyak yang belum ada basis kita, tapi kita sentuh. Jadi kerjasama itu penting dengan siapapun untuk dalam itu memenangkan citra. Jadi dengan kerjasama satu, kalau tidak kerjasama, misalkan saya punya media memang Lajismo, baik yang punya Lajismo sendiri ataupun punya Muhammadiyah ataupun punya PWMO, itu hanya akan dipublish itu. Tapi kalau bermitra kayak kemarin bermitra dengan UPZ ngupload juga, itu kita bermitra dengan Polres, Polsek Palengaan ngupload terus seperti itu. Nah, jadi dengan secara otomatis orang itu yang bermitra dengan kita akan mempublikasikan apa yang kita lakukan. Itu penting. Jadi kita bermitra dengan banyak pihak, dengan siapapun kita terbuka, karena kita tidak akan membatasi karena golongan-golongan tertentu. Kaku kalau bergolongan tertentu. Saya orang Muhammadiyah asli, tidak usah ditanyakan. Istri saya orang itu, kan enak, asik, tak usah batasi tertentu. Lalu, ya sudah, ya. Masih ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya, dipersilakan. Mungkin dari selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan terakhir Bapak, strateginya bagaimana agar dalam pendistribusian, pengumpulan, dan lain sebagainya itu lancar di dalam lembaga Lajismo? Jadi singkat saja ya, jadi karena memang saya lebih keluarga. Jadi bagaimana strategi itu lancar? Jadi orang kadang menganggap begini, dengan munculnya las-las baru itu seakan-akan jadi hambatan. Bagi saya tidak, itu malah jadi semangat.
Jadi kalau ada muncul pengumpul-pengumpul peminta zakat, lembaga zakat, itu jadi semangat bagi saya. Jadi saya tidak pernah bersuara lah berdelas nasi ini, enggak. Jadi itu yang kemudian kita tanamkan. Yang kedua adalah kalau penghimpunan dan pendistribusian lancar adalah ya satu, ya jangan kaku. Kalau bahasanya Muhammadiyah sekarang itu berkemajuan, jangan jumut. Jumut itu kecil kata mohon benoreng dia nanya rotang. Kata mohon ben ini juga kita mohon maaf. Jadi orang-orang yang bergabung di kita itu juga banyak dari organisasi-organisasi sebelah, tetangga dan sebagainya. Karena mereka tertarik dengan kita. Jadi orang yang kemudian masuk ke kita itu tidak harus internal, tidak harus. Ini lancar, itu yang baru. Yang kedua adalah baguskan di pelayanan. Jadi etika kita karyawan itu satu, harus tahu etika. Kalau kemudian dia tidak tahu etika dalam melakukan penjemputan, itu sama dengan saya sampaikan, sama dengan dia bilang saya mengundurkan diri, Pak. Ketika misalkan datang ke rumah noreng, kita jawab lah masuk, kita ero toju lah toju, kita ero minum lah minum kada bulan berkah. Itu kan tidak ada ini kan? Ataupun ketok pintu entar ke pintu budi. Itu kan banyak terjadi. Mohon maaf. Jadi ada yang cerita itu di salah satu rumahan. Ada anaknya, anak ceweknya itu dia ya wajar lah dalam rumah, tidak pakai kerudung, pakai celana pendek. Tiba-tiba masuk petugas itu, bambu lah. Jadi saya tidak mau jadi donatur lagi. Jadi etikanya tak usah ngetuk pintu belakang. Kalau pintu belakang itu sudah rawan dengan orang sudah privasi di pintu depan. Jadi berikan pelayanan terbaik dan tidak hanya terbatas kepada donatur. Bunyi Pak, Assalamualaikum. Dari mana? Mau minta donatur, mau jemput donatur, Pak, jangan basa-basi dulu kan biasa. Orang PDKT itu benih langsung ngungkap, iya kan? Masa aku doreng, kok seneng gak berhenti? Tak puji dulu Pak, kalau dia dulu Pak ini. Jadi lazis pun juga begitu, mun bedoreng mau buat aja. Maka tak tahu jajah aja mah jajah. Ayam itu bagus, pakainya mahal itu. Iya saya baru terkali. Oh mau jemput ya? Iya Pak. Jadi aspek itu, kalau kemudian datang donatur mau jemput, ya jenuh orang itu. Jadi aspek-aspek layanan yang nyaman itu kita lakukan. Termasuk di program itu juga libatkan semua pihak. Jangan batasi golongan. Kemudian juga berikan program-program itu yang tepat sasaran dan sebagainya. Itu sering saya sampaikan, tepat sasaran, orang yang tepat guna, bahannya tepat. Saya sering mengandaikan kalau orang mau tenggelam, EPD beri ban dengan diberi emas, pasti milih ban. Iya kan? Padahal secara nilai sama dengan orang itu kadang lupa, datang, ada terjadi. Bersiap untuk bertungah, bersiap untuk berdosa dan sebagainya. Ternyata ada yang luput. Tadi lo hari ini meningkat. Orang yang ibadah hitungan. Itu namanya tepat sasaran ya, tapi tidak tepat guna. Ada juga salah satu duafa itu ternyata di rumahnya berasnya bersak-sak banyak, takar ambung, ada mie. Karena mungkin dia orang datang memberikan paket sembako, peduli iya bagus, tepat sasaran iya. Tapi tidak tepat guna, terus lebihnya apa tanyakan? Oh ternyata ada di sini. Nah kita buat kas, itu namanya tepat guna. Jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan dan terus kita evaluasi. Jadi sehingga kemudian alhamdulillah tetap jalan, tetap menebar manfaat kepada sesama. Seperti itu sudah ya. Tapi kalau memang masih belum selesai, saya pun jemput keluarga. Masih foto. Dokumentasi ya, sesi foto. Tunggu aja ya dulu ya. Oh iya Kak Pak. Saya kalau di telepon istri itu sereman coba buat.